Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas rukun yang kedua. Minggu kemarin kita baru saja membahas rukun qalbi, rukun hati yang berkaitan dengan hati. Sekarang kita akan membahas rukun qauli. Apa itu qauli? Rukun yang berkaitan dengan ucapan. Yang namanya ucapan itu pasti ada suara. Dan yang namanya suara, tandanya bibirnya akan bergerak. Jadi kalau ada orang yang sholat, pertama dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia bisa mengingat surga dan neraka. Dia merasa dilihat oleh Allah. Pokoknya dia khusyuk dan fokus dalam salatnya. Akan tetapi ketika membaca Al-Fatihah, bibirnya diam. Dibacanya di dalam hati. Sahabat tidak salat seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena tidak diucapkan. Yang namanya rukun qauli, rukun ucapan, berarti harus diucapkan, harus bersuara, bibirnya bergerak. Sekhusyuk apapun dia sholat, ya, kalau bibirnya tidak bergerak, tidak bersuara, tidak membaca Al-Fatihah dan juga rukun qauli yang lainnya, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus diucapkan, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Ketika sholat berjamaah, samping kanannya atau samping kirinya tidak mendengarkan bacaan dia, itu nggak masalah. Yang penting terdengar oleh telinganya sendiri. Dan terdengar oleh telinga sendiri dalam keadaan sunyi, dalam keadaan normal. Jadi ketika sholat di samping rel kereta atau masjid yang ada di samping jalan raya, bising, itu nggak perlu berteriak sampai dia dengar suaranya, nggak perlu, karena yang penting itu terdengar dalam keadaan normal. Jadi udah cukup segitu aja suaranya, walaupun suaranya seperti berbisik, nggak masalah, yang penting ada suaranya. Nggak boleh mingkem. Kalau mingkem walaupun khusyuk 100% tetap tidak sah sholatnya. Mafhum ikhwan? Kecuali bagi tunarungu ataupun orang yang bisu. Yang penting bibirnya bergerak saja, nggak perlu didengar karena dia nggak bisa bicara, maka dibaca di dalam hati. Cuman tetap bibirnya saja yang bergerak bagi orang yang bisu, tidak bisa bicara. Apa saja rukun qauli? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Yang paling pertama. Dan takbiratul ihram ini takbirnya, bukan angkat tangannya. Walaupun angkat tangan ini ada dua versi, ada dua pendapat. Yang pertama di depan dada, berarti ujung jarinya dekat pundak. Yang kedua di pundak, ujung jarinya sejajar dengan telinga. Walaupun tidak seperti itu tetap sah. Gak ngangkat tangan sama sekali pun tetap sah. Karena yang wajibnya itu adalah takbirnya. Yang mana? Bacaan Allahu Akbar. Awas jangan diganti. Gak boleh diganti menjadi Allahu Kabir. Walaupun artinya sama, tidak sah. Atau diganti bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, nggak bisa. Dan jangan menggunakan waw, tetapi menggunakan alif. Allahu Akbar, bukan Allahu Wakbar. Bukan wakbar, tapi akbar. Dan sempurnanya mengucapkan lafaz Allah, ini bibir tidak bergerak.
Allahu Akbar. Ketika membaca hu bergerak, tapi ketika Allah bibirnya tidak bergerak. Kalau sekitar kita orang-orang Sunda biasanya mengucapkan lafaz Allah itu Allah. Bibirnya monyong, tidak seperti itu. Insya Allah, insya Allah, bukan begitu. Tapi lafaz Allah itu cara mengucapkannya bibirnya tidak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Perhatikan juga huruf kafnya harus ada hamas. Ak. Dan jangan berlebihan. Akbar. Nah, berlebihan itu. Tapi akbar. Sedikit hamasnya. Di ujungnya bar. Ada getaran sedikit huruf ro. Bukan Allahu Akbar. Nah, salah. Tapi Allahu Akbar. Mafhum ikhwan? Dan juga jangan diputus. Biasanya ada sebagian imam yang memutus lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak boleh. Harus nyambung. Allahu Akbar. Jangan dijeda. Jangan Allahu Akbar. Salah itu. Berapa harokat? Minimal 2 harokat. Dan sempurnanya memang 2 harokat. Allahu Akbar. Tapi biasanya ada orang-orang yang baru belajar sholat. Atau mungkin kita juga yang masih was-was dalam niat. Maka diperbolehkan untuk lebih panjang dari 2 harokat menjadi 6 harokat. Makanya kemarin niat itu yang wajib menyengaja sholat, kefarduan sholat, dan waktu sholat. Cukup 3 ditambah dengan makmuman kalau berjamaah. Sholli fardhu dhuhri makmuman cukup. Karena kalau kepanjangan nanti takbirnya juga akan panjang. Allahu Akbar. Karena niatnya terlalu panjang. Jumlah rakaatnya disebutkan, mustaqbilal kiblati atau menghadap kiblatnya disebutkan juga, adaannya disebutkan juga, lillahi ta'alanya disebutkan juga, sehingga panjang. Kalau yang wajibnya saja, insya Allah takbirnya dipendek. Sholli fardhu isya'i ma'muman. Udah cukup. Sehingga takbirnya juga bisa itu 2 harokat sempurna. Namun kalau masih tetap susah, dia sudah memilih untuk niat yang wajibnya saja, tapi tetap susah, maka diperbolehkan sampai 6 harokat. Allahu Akbar. Jangan lebih panjang dari 6 harokat. Dan lafaz Allah, huruf alifnya jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Jadi rubah maknanya. Allahu Akbar, huruf lamnya yang panjang, maka artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, maka artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan, seakan-akan kita nggak yakin bahwa Allah Maha Besar. Karena Allah sama dengan Allah. Apakah Allah? Jadi alifnya pendek, lamnya yang panjang, kemudian lafaz Allahnya, bibirnya jangan bergerak. Perhatikan huruf kafnya harus mengeluarkan hamas, ak, dan juga bar di ujungnya ada getaran sedikit. Itu sempurnanya bacaan takbir. Mafhum ikhwan? Maka ketika kita sholat berjamaah dan kita masbuk, imam dalam keadaan sujud, kita datang, imam sudah sujud nih, atau ketika duduk tasyahud awal, maka kita jangan langsung Allahu Akbar.
Jangan langsung ke sujud. Datang nih, Allahu Akbar langsung ke sujud. Nggak sah. Tapi harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Walaupun nggak tumaninah. Setelah takbir, baru Allahu Akbar mengikuti imam. Jadi berbeda antara takbiratul ihram dan takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan rukun. Kalau datang nggak takbiratul ihram dulu, tapi dia takbirnya langsung ke sujud imam, mengikuti imam maksudnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum sholat. Tandanya seseorang ini masuk sholat, dia dianggap sudah sholat, yaitu ketika dia takbiratul ihram. Jadi berdiri membaca takbir tanpa ada gerakan ke ruku ataupun ke sujud ataupun ke duduk. Mafhum ikhwan? Kemudian rukun qauli yang kedua yaitu bacaan Al-Fatihah. Dan bacaan Al-Fatihah ini wajib dibaca oleh imam dan juga wajib dibaca oleh makmum kalau berjamaah. Terkecuali bagi makmum yang masbuk. Nanti insya Allah kita akan bahas dalam bab sholat berjamaah. Juga bacaan Al-Fatihah ini dibaca dalam setiap rakaat. 1 dan 2 ini, pertama, bedanya takbiratul ihram ini hanya sekali ketika memulai sholat. Al-Fatihah pertama juga, tapi dalam setiap rakaat. Al-Fatihah ulama menjelaskan dia juga disebut sebagai sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Berarti kalau 7 ayat, ini termasuk dengan bacaan bismillah ya. Kalau tanpa bismillah berarti hanya 6 ayat. Silahkan cek Al-Qur'annya masing-masing. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Fatihah tanpa membaca bismillah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Namun jangan suudzon kepada imam yang waktu dia membaca Al-Fatihah nggak baca bismillah. Kenapa? Karena saya pernah diskusi dengan orang-orang yang ketika dia jadi imam nggak baca bismillah. Ternyata mereka membaca bismillah, hanya saja bismillahnya sirri, pelan. Nggak masalah. Yang penting masih dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya sirri. Jadi tetap sah. Ketika imam langsung membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, kita husnudzon dia membaca bismillahnya sirri. Dan gak perlu ditanyakan. Setelah sholat dikejar imamnya. Pak Imam, tadi waktu sholat bismillahnya dibaca atau enggak? Gak perlu ditanyakan. Malah nanti jadi pertengkaran. Yakini saja dia membaca bismillah tapi sirri. Kemudian membaca Al-Fatihah ini tidak boleh dijeda. Kalau di tengah-tengah membaca Al-Fatihah kok dijeda, maka wajib mengulang dari awal. Kecuali dijedanya oleh perkara yang berhubungan dengan sholat. Seperti membaca amin. Imam waladdallin, kita membaca amin di tengah-tengah membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca amin, kita boleh melanjutkannya. Karena amin masih berhubungan dengan sholat. Tapi kalau tidak berhubungan dengan sholat, ihdinas siratal mustaqim, diam ngelamun, maka dia wajib kembali dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dijeda oleh batuk, nggak masalah. Oleh batuk, oleh bersin, karena itu darurat, nggak bisa dihindari. Apa contohnya menjeda yang tidak ada hubungannya dengan sholat? Seperti membaca Alhamdulillah ketika kita bersin.
Bersinnya tidak dianggap menjeda, tetapi bacaan alhamdulillahnya dianggap menjeda. Ihdinas siratal mustaqim. Hajim, misalnya kita bersin alhamdulillah. Maka dia wajib mengulang dari awal. Kenapa? Karena bacaan alhamdulillah tidak ada hubungannya dengan sholat pada saat itu. Alhamdulillah yang dia ucapkan itu berhubungan dengan bersin dia. Maka dianggap menjeda. Sedangkan bersinnya tidak bisa dihindari. Ulang dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bacaan alhamdulillahnya refleks, dia tidak sadar, maka nggak perlu ngulang. Tapi kalau dia sadar, maka dia harus mengulang. Kalau tidak sadar, refleks, maka tidak perlu mengulang. Untuk itu, kalau kita bersin di dalam sholat, nggak perlu membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah ketika bersin itu disunnahkan ketika di luar sholat. Bagaimana dengan mu'alaf? Mu'alaf pun wajib membaca Al-Fatihah. Tapi karena dia ini ada darurat, baru masuk Islam, baru mau menghafal, gerakan sholat pun baru tahu misalnya, apalagi bacaan Al-Fatihah, maka dia membaca sebisanya. Bisanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim saja. Paling dia berdiri seukuran bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan Al-Fatihah kira-kira sekitar 2 menit, maka dia berdiri seukuran 2 menit. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim saja dari awal sampai akhir atau 2 menit tadi. Bagi mu'alaf. Ataupun bagi orang-orang yang baru hijrah, ya baca Al-Fatihah semampunya. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah lama Islamnya, lama hijrahnya, maka Al-Fatihahnya harus benar. Dari mulai harokatnya, cara mewasolkannya jika ingin disambung ayat pertama dan ayat kedua, tasydidnya, hurufnya, makhrajul hurufnya. Dan ini tidak bisa dikerjakan kecuali kita ini ada guru yang langsung face to face. Kita langsung dibenarkan oleh dia. Kalau belajar online, siapa yang mau membenarkan? Nggak bisa. Karena Al-Fatihah ini termasuk ayat Al-Quran, termasuk bahasa Arab yang lainnya. Jangankan salah huruf, salah harokat aja, A jadi I misalnya, ini bisa merubah makna. Kayak tadi takbir, A-nya pendek dan A-nya panjang, maka berubah makna. Termasuk di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kalau pakai tasydid, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Tapi kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu, maka iyyaka artinya cahaya matahari, dari kata iyakun, cahaya matahari. Berarti kalau diartikan iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari, na'budu, kami menyembah. Artinya sangat berubah. Tadinya mau menyembah Allah malah menjadi menyembah matahari. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betulkan Al-Fatihahnya seluruhnya, dari mulai makhrajul huruf, harokatnya, panjang pendeknya, tasydidnya. Cari guru. Insya Allah nanti saya akan jelaskan sedikit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cuman supaya rukun qaulinya tidak terlalu panjang, saya akan pisahkan. Silahkan buka Al-Fatihah yang benar bagi pemula. Linknya ada di deskripsi. Termasuk bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang cepat. Kadang-kadang perlu ketika bulan Ramadan, sholat taraweh, sholatnya cepat. Maka kita dituntut untuk membaca Al-Fatihah cepat juga. Jangan sampai salah. Kalau diwasolkan, ya berarti harokat ujungnya harus dibaca. Bagaimana? Insya Allah akan saya jelaskan juga. Linknya insya Allah akan saya tulis di deskripsi. Silahkan dibuka. Kemudian rukun qauli yang ketiga, yaitu bacaan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal,
Selain bacaannya sunnah, duduknya juga sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir, bacaannya wajib, duduknya juga wajib. Maka kita wajib membenarkan bacaan tasyahud akhir kita juga. Sebagaimana kita harus membenarkan bacaan Al-Fatihah kita, harokatnya, tasydidnya, panjang pendeknya. Begitu juga dengan tasyahud akhir. Ini pun wajib kita perbaiki. Rata-rata nih, kebanyakan pada umumnya orang-orang awam ini pada salah bacaan tasyahud akhirnya. Kenapa? Karena mereka masih terbawa oleh pelajaran waktu SD, masih anak-anak di madrasah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Thayyibah, apaan itu? Salah. At-tahiyatu salah. Harus diperbaiki. Ini pun akan saya jelaskan khusus supaya ini tidak panjang. Silahkan buka linknya di deskripsi. Saya akan bahas khusus bacaan tasyahud yang benar. Jadi untuk itu, bagi para pengajar, bagi para guru, para ustadz, ataupun teman-teman sekalian nih, misalnya diberikan waktu untuk mengajar anak-anak kecil, jangan targetkan mereka hafal saja, tapi targetkan juga bacaan mereka benar. Karena yang sering terjadi ini, mereka waktu kecil ngaji at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salah itu bacaan. Dan dibaca setiap mau pulang ngaji. Kemudian SMP nggak ngaji, SMA nggak ngaji, kuliah apalagi. Pada saat itu dia hijrah, mulai rajin sholat. Bacaan yang dipakai yang mana? Yang waktu kecil. Maka targetkan kepada anak-anak itu bukan hanya sekedar hafal, tapi juga benar. Walaupun lama nggak masalah. Karena ini akan terbawa sampai dewasa. Dan sekarang orang-orang dewasa bacaannya mengikuti waktu kecilnya. Sekali lagi silakan buka di deskripsi linknya. Cara membaca tasyahud yang benar. Kemudian rukun qauli yang keempat, bacaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan tasyahud akhir sampai mana? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Kemudian bacaan solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun gak menggunakan sayyidina, gak masalah. Seakan-akan satu rukun. Padahal itu ada dua rukun. Bacaan tasyahudnya dan juga bacaan solawatnya. Hanya saja berbarengan, jadi seakan-akan itu nyambung. Padahal itu dua rukun. Tasyahud dan solawat. Jadi minimal salawat kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan diperdebatkan masalah Sayyidina. Kedua-duanya juga betul. Masalah Sayyidina kalau saya bahas panjang. Udahlah cukup. Gak perlu diperdebatkan. Kalau mau pakai silahkan. Enggak pun gak masalah. Sedangkan kepada keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad ini jadi khilafiyat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i dikatakan wajib membaca sholawat kepada keluarga Nabi juga. Jadi boleh silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita sampai situ, jelas sholat kita sah. Kalau ternyata yang wajib hanya kepada Nabi saja, berarti sholawat kepada keluarga Nabi dianggap sunnah, kita mendapatkan tambahan lebih. Lebih bagus lagi kita membaca sholawat sampai akhir. Sholawat Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Apalagi ditambah dengan doa, lebih sempurna pada tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sebenarnya masih ada lagi, tapi sampai situ pun itu sudah bagus. Nabi selalu menganjurkan kita supaya membaca doa itu karena penting, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan, dan juga fitnah dajjal. Sedangkan fitnah dajjal ini fitnah terbesar di dunia. Saking besarnya itu fitnah, saking besarnya azab di neraka, di alam kubur, maka kita minta perlindungan pada Allah dalam setiap sholat. Memang sunnah, tapi kita harus mewajibkan diri baca setiap sholat. Sayang kalau kita tinggalkan. Dan bacaannya juga harus benar ya, bacaan sholawat ini. Banyak yang membaca Allahumma, bukan gitu. Mimnya tidak panjang, bukan Allahumma, gak boleh. Tapi panjangnya di dalam mim yang bertasydid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mimnya yang panjang. Panjangnya bukan dengan harokat, tapi panjangnya karena dia gunnah. Gunnah itu harus dengung. Kalau nggak bisa mendengung, minimal kita berhenti 2 harokat sampai 4 harokat. Itu rumus gunnah. Lamnya ada tasydid, mimnya ada tasydid, perhatikan itu. Jadi yang benar bagaimana? Tolong diulang-ulang kalau masih bingung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang pakai sayyidina, cara mengucapkannya harus benar. Bukan sayyidina, tapi sayyi. Ada harokat kasrah. Sayyidina Muhammad. Yang tadi diulang-ulang ya. Kemudian rukun qauli yang kelima adalah salam pertama. Dan bacaan salam ini yang perlu diperhatikan adalah tasydidnya. Bukan asalam, tetapi assalamu alaikum. Ada tasydid ya. Bukan asalam, tapi assalamu alaikum. Dan minimalnya sampai situ, assalamualaikum. Jadi ketika seseorang sholat, assalamualaikum, tut, kentut misalnya, sah tidak sholatnya? Sah, karena sudah selesai sholatnya. Sunnahnya ditambah warahmatullah. Cukup sampai situ. Kalau ditambah wabarakatuh, justru jadi makruh. Jadi sempurnanya salam yaitu assalamualaikum warahmatullah. Kecuali dalam sholat mayat, sholat jenazah, ditambah wabarakatuh jadi sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya di dalam sholat jenazah. Tapi kalau dalam sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat biasa selain sholat jenazah, maka sunnahnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ditambah jadi makruh. Kalau berjamaah, salamnya boleh bareng dengan imam. Misalnya ini imam, assalamualaikum, kita assalamualaikum warahmatullah, bareng dengan imam sah. Tapi kalau mendahului imam tidak sah.
Berbeda mendahului imam di dalam rukun-rukun yang lain. Hukumnya haram, tapi tidak membatalkan sholat. Tapi kalau mendahului imam di dalam salam, ini langsung batal. Kenapa? Karena kita mendahului beres sholatnya imam. Karena di akhir. Tapi kalau mendahului salam yang kedua dari imam, itu tidak membatalkan, tetapi makruh. Yang kedua ya, tapi kalau yang pertama didahului, maka batal sholatnya. Kemudian menoleh ketika salam ini cukup kepalanya saja, sehingga pipinya yang terlihat oleh orang yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Semakin belakang semakin bagus, tapi tetap yang menoleh itu kepalanya saja. Jangan dengan badan. Kalau dengan badan sampai kita tidak menghadap kiblat dada kita, bisa membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya sampai menghadap ke kanan, tidak ke kiblat lagi, maka bisa batal sholatnya. Sebelum salam dianjurkan untuk melihat ke depan dulu. Sebelumnya kan kita melihat ke jari telunjuk kita. Ketika mau salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunnah. Dan rasakan ketika salam ini kita sedang menyalami 3 makhluk. Malaikat, jin, dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Jin dan malaikat tidak terlihat. Kalau ada orang yang sebelah kanan kita, ketika sholat berjamaah, kita niat salam kepada dia juga. Tetapi kita sholat sendiri, dan pada saat itu sedang keadaan sunyi, yang nggak perlu diniatkan untuk manusia, karena nggak ada orangnya. Tapi malaikat dan jin insya Allah ada, cuman kita nggak ngelihat. Jadi rasakan kita salam kepada mereka, dan nggak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sedang duduk di sana misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti malah jadi ketawa. Kemudian bagaimana dengan orang yang suka membuka telapak tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Guru saya, ini udah puluhan kitab beliau buka. Beliau mengatakan, saya belum pernah menemukan sholat seperti itu. Entah anjuran dari mana. Tapi itu tidak membatalkan sholat, karena tidak lebih dari 3 gerakan. Jadi untuk itu kita gak perlu melakukannya. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, gak perlu kita salahkan. Jangan suka menyalahkan. Walaupun tidak ada tuntunannya dari Nabi, tapi itu tidak membatalkan sholat, biarkan saja. Mungkin kita yang gak tahu ada hikmah di balik itu, dari gurunya, dari ulama-ulama yang menyebutkan itu dianjurkan. Jadi hanya ini saja yang wajib diucapkan. Gak boleh mingkem, wajib bersuara. Kalau tidak bersuara, maka tidak sah sholatnya walaupun khusyuk 100%. Kalau ketika ruku tidak membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la, i'tidal tidak membaca rabbana walakal hamdu, duduk di antara 2 sujud tidak membaca rabbighfirli warhamni, dan seterusnya, sah tidak salatnya? Sah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud tidak membaca apapun tetap sah. Mingkem terus. Kenapa? Karena semua itu sunnah. Yang wajib cuma 5 ini. Kalau yang 5 ini mingkem, tidak sah. Jadi hanya 2 di awal, 3 di akhir. 1, 2 di awal. Saya kasih tanda. Hanya saja Al-Fatihah di awalnya setiap rokaat. 3, 4, 5 ini di akhir. Pas ketika tasyahud akhir, duduk terakhir. Bacaan tasyahudnya, bacaan sholawatnya, dan juga salamnya berbarengan. Waktunya saling
mengikuti. Makanya saya kasih tanda 2 di awal, 3 di akhir. Hanya saja Al-Fatihah setiap rakaat. Selain ini, semuanya sunnah. Termasuk bacaan takbir ketika perpindahan ruku, mau sujud. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.